Oke, selamat sore Arkan. Sore Kak Rizka. Oke, Kakak udah siap? Udah Kak. Oke, nah aku izin share dulu ya. Nah, oke, kita mulai aja. Nah, lesson kita hari ini masih sambungan dari yang kemarin. Nah, cuma kita bakal bikin game sederhana untuk hari ini. Nah, game sederhananya game berupa chat. Nah, jadi sebelum untuk bikin game, nah aku bakal jelasin dulu. Nah, bahwasanya kalau orang mau bikin game, nah itu biasanya ada tim. Nah, jadi per tim yang bikin game. Nah, dalam tim tersebut ada beberapa orang dan ada beberapa posisi masing-masing. Nah, yang pertama itu developer. Nah, developer ini itu adalah orang yang bikin game, nah, yang nyusun codingan, yang bikin perintah, nah, seperti yang kita pelajari. Nah, itu disebut dengan developer. Nah, kemudian ada game designer. Nah, game designer ini kalau dalam dunia game, nah, dia yang bikin apakah gamenya berapa orang musuhnya, kemudian apa aja rintangan, kemudian apakah latar belakangnya di sebuah hutan atau di sebuah kota. Nah, itu ditentukan oleh game designer namanya. Nah, kemudian ada seniman atau artis. Nah, artis ini yang bikin gambarnya. Misalkan kalau ada game yang ada game yang mungkin kayak ML. Nah, itu kan ada beberapa karakter. Nah, karakter tersebut itu dibikin oleh seorang seniman atau artis. Nah, misalkan dibikin gambarnya nanti dianimasikan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya tester. Nah, tester ini adalah orang yang uji coba. Kalau gamenya udah selesai, nah dia yang bakal coba dulu. Apakah gamenya lancar, atau ada yang perlu diperbaiki, ataupun ada yang error, atau ada yang bug. Nah, jadi dalam sebuah tim pembangunan game, nah itu sekurangnya ada 4 orang atau 4 posisi. Nah, kalau yang kita pelajari sekarang, yang kita pelajari selama kelas itu adalah sebagai developer atau orang yang bikin codingan gamenya. Nah, oke, itu sekilas tentang tim dalam pembangunan game. Nah, kita masuk dulu, habis itu kita masuk ke materi. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang membuat kelas di dalam OOP. Nah, sebelum kita bahas tentang kelas, kemarin kan kita udah belajar tentang objek. Nah, bahwasanya objek tersebut adalah hal yang bisa kita lihat. Nah, kalau di dalam codingan, objek itu punya yang namanya properti ataupun variabel yang punya nilai. Misalkan warnanya apa, kemudian kecepatannya berapa. Nah, kemudian objek juga punya yang namanya metode ataupun fungsi. Nah, misalkan mobil, dia bisa jalan. Nah, dia kecepatannya sekian. Nah, itu kalau metode dia bisa jalan. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang kelas. Nah, sebelum kelas, aku bakal analogikan atau aku contohin dulu ke dalam sebuah mobil. Nah, misalnya kita punya sebuah cetakan mobil. Nah, mobil ini bisa jadi nanti kalau kita bikin objek, ada yang jadi mobil sedan, ada yang jadi mobil pick up, ada yang jadi mobil berupa truk ataupun yang lain. Nah, yang jelas dia adalah sebuah mobil atau cetakan aslinya itu adalah sebuah mobil. Nah, lalu kelas ini apa sih gitu? Nah, kalau kita kemarin ada belajar tentang bikin objek pura-pura, misalkan T1 sama dengan turtle. Nah, turtle ini adalah kelasnya. Nah, jadi di dalam sebuah kelas, kita bakal pakai eh, operator di depannya kelas. Nah, jadi sama kayak bikin fungsi, kalau fungsi kan kita pakai def. Kemudian apa namanya, buka kurung, tutup kurung, titik dua.
Nah, kalau untuk kelas, dia di depannya pakai kelas, kemudian apa nama kelasnya, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan titik dua belakang. Nah, kalau fungsi kan berisi perintah-perintah, sedangkan kelas dia berisi fungsi-fungsi. Nah, jadi ada fungsi yang dia punya di dalam kelas ini. Nah, misalkan dia kelas, nah fungsi pertama yang pakai def. Nah, ini kita pakai underscore-nya dua kali, makanya dia panjang. Kemudian kita tulis init, dan ada lagi underscore dua di belakang. Nah, ini kita sebut dengan konstruktor. Nah, jadi di setiap kelas itu wajib ada yang namanya konstruktor, metode konstruktor. Nah, jadi ini wajib. Kemudian ada metode yang lain. Nah, ini itu tergantung nanti dari kondisi kelasnya seperti apa. Nah, kita bakal bikin game sederhana. Nah, gamenya berupa teks atau chat. Nah, jadi kayak karakternya ada ada ksatria, kemudian musuhnya ada dragon. Nah, kita lihat dulu deh. Nah, kita bakal nanti bikin kelas yang namanya hero. Nah, hero ini adalah karakter kita. Nah, jadi hero nanti dia punya namanya properti dan ada metode. Nah, propertinya apa aja? Karakter atau hero ini dia punya nama, kemudian nyawanya berapa, kemudian armornya berapa. Nah, ini kita pakai nanti nilainya 50, 100, dan sekian. Nah, kemudian ada kekuatan serangan, kemudian senjatanya apa. Nah, nanti di metode kita akan cetak data dari karakter kita. Namanya siapa ini, kemudian nyawanya. Nah, ini berupa print nanti. Kemudian yang kedua metode, kalau dia nyerang musuh gimana? Nah, jadi kita langsung bikin itu silakan Arka ke platform. Nah, ambil modul 5, ambil lesson 4 yang nomor 6, Knight and Dragon. Udah, Kak. Nah, sebelum itu di kanan soal di atasnya silakan diklik dulu buttonnya. Nah, biar aku bisa cek. Oke, udah Arka klik tombol yang di atas soal. Udah, Kak. Bentar, bentar ya. Belum mau dia. Coba klik yang nomor duanya. Nah, nomor duanya juga gitu. Klik soal, terus yang tombol yang di atasnya. Kak. Oke, bentar. Nah, oke. Titik nomor satu. Aku nggak bisa cek. Nah, kita bakal bikin untuk nomor satu. Nah, katanya kita di soal ini, pertama kita bakal bikin kelas hero tadi. Nah, kemudian ada nama, ada nyawanya berapa, ada armor, ada kekuatan serangan atau power, kemudian senjatanya apa. Nah, jadi kita bikin kelas, kemudian namanya hero, kurung, tutup kurung. Nah, di sini kita akan bikin dulu, kalau setiap kelas itu wajib ada yang namanya
konstruktor kelas atau init. Nah, kita bikin di sini def. Nah, ini adalah konstruktor atau aku kasih komentar dulu. Konstruktor wajib ada di dalam kelas. Nah, jadi kita bikin def. Def, nah underscore-nya 2 kali. Nah, gitu. Terus init, terus underscore lagi 2 kali. Eh, init. Nah, sampai dia warna biru. Nah, jadi initnya sama garisnya itu jadi warna biru nanti. Nah, itu untuk metode konstruktornya. Nah, kemudian kita ada lagi ini katanya metode, kita bikin aja metodenya dulu. Nah, def ini sejajar. Yang kedua itu ada print info. Nah, kita bikin aja induk fungsinya, metodenya dulu. Habis itu def serang. Nah, sini dia sejajar ya, defnya semua. Aku kasih komentar dulu. Eh, cetak data karakter nanti em, menyerang. Udah, Kak. Nah, oke, udah. Nah, kalau udah, kita akan kerja dulu di konstruktor ini atau yang baris ketiga, def init. Nah, kita enter. Nah, jadi dia ada di dalam def init. Nah, di sini sebelum kita enter ke bawah, kita isi dulu di dalam kurungnya. Nah, dalam kurung ini akan kita isi dengan nama, nyawa, armor, kemudian power, dan senjatanya apa. Nah, kita pakai dulu self. Nah, self ini merujuk pada dirinya sendiri atau kelas hero tersebut. Nah, kemudian koma name, kemudian koma health, nah nyawanya, kemudian armor, koma power, koma, nah koma weaponnya, senjata, weapon. Guys. Nah, jadi di dalam kurungnya self, koma name, koma health, koma armor, koma power, koma weapon. Nah, jadi ini adalah data-data yang akan kita isikan nantinya. Udah, Kak. Oke, sudah. Nah, kasih itu kita bakal isikan data-datanya. Nah, kita enter di akhir. Nah, dia ada di dalam def. Kalau dia ada di dalam def, berarti dia nggak sejajar tapi ada di dalam def ini. Nah, kita save dulu pertama untuk nama self titik name sama dengan name. Nah, sampai nanti health dan weapon juga gitu. Nah, jadi self titik health sama dengan health. Nah, armor juga gitu. Self titik armor sama dengan armor. Nah, self power sama dengan power. Nah, sampai nanti juga terakhir weapon.
Nah, ini tujuannya adalah, nah, biar kita bisa isikan data nanti namanya siapa, health-nya berapa, armor-nya berapa, sampai weapon-nya apa. Nah, kita sampai name, health, armor, power, weapon. Kalau udah di tempatnya tapi nggak bisa telepon, berarti ini udah mulai. Tapi ngopernya harus benar ya. Tapi benar tuh kak. Nah, Kak. Oke, udah. Nah, habis itu kita bakal isikan metode yang kedua, def print info. Nah, di dalam kurungnya ini kita cuma pakai self aja, yang merujuk ke dirinya sendiri. Nah, habis itu di dalam print info ini kita bakal cetak menggunakan print tiap-tiap data self name, health, armor, dan power, dan weapon. Nah, jadi print pertama dulu, print. Nah, kita kasih nama karakter adalah. Nah, kemudian koma. Nah, kita panggil self name ini. Self name. Kemudian print. Nah, kita nyawanya nyawa titik dua. Nah, kita self help print untuk armor. Armor titik dua. Nah, kita self armor. Nah, print berikutnya untuk power lagi. Power self power. Akhir print senjata self weapon. Nah, jadi kita panggil tiap-tiap data yang udah kita set tadi. Tapi udah Kak. Nah, oke. Nah, yang ketiga kita akan isi lagi itu metode untuk menyerang musuh. Nah, di dalam kurungnya kita self, koma, musuh.
Udah, Kak. Sudah. Oke, kita print dulu karena dia adalah game berupa teks. Jadi kita print. Misalkan serang, serang, terus kita koma. Nah, misalkan tadi namanya si self name, misalkan self name, lalu menyerang, menyerang, koma, yang diserangnya adalah musuh, musuh name. Nah, serang self name, karakter kita tadi menyerang siapa nanti nama musuh kita. Aku juga lama-lama. Nah, self name ini dia merujuk ke nama karakter kita. Nah, lalu kalau musuh name berarti dia adalah nama musuhnya. Sudah, Kak. Nah, oke. Kalau udah, nah kita bakal kalau si karakter nyerang musuh, misalkan powernya atau dia pakai armor. Nah, kalau armor itu kalau kamu main game, kalau di game biasanya kan ada health-nya berapa, kemudian armornya. Nanti kalau dia si musuh nyerang kan yang akan berkurang adalah armor dulu. Kalau armornya habis, baru nanti health-nya akan berkurang. Nah, di sini kita akan bikin perhitungan di mana nanti musuh 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 armor itu akan berkurang musuh arm eh, musuh armor sama dengan musuh armor dikurang dengan karakter armor. Nah, jadi ketika si hero tadi menyerang musuh, berarti musuh akan kena armornya akan berkurang. Nah, kita akan bikin dulu perhitungan untuk musuh agar armornya bisa berkurang. Sudah, Kak. Nah, kita cek di sini lagi jika eh, if musuh. Nah, kita cek kalau kesehatan musuh di bawah dari nol. Nah, kita akan Tapi yang nggak kepake buat salah musuh armor deh. Kalau musuh ini aku ubah ya, bukan musuh health tapi musuh armor dulu.
Jadi kalau armornya udah berkurang, nah berarti yang akan berkurang habis itu adalah kalau armornya udah habis nih, berarti health-nya akan terpengaruh atau health-nya akan berkurang. Jadi musuh musuh health sama dengan musuh eh, musuh health tambah dengan musuh armor. Pak. Nah, lalu terakhir kita musuh armor kita jadikan nol. Ini armor sama dengan nol. Nah, musuh health sama dengan musuh health tambah musuh armor ini dan musuh armor sama dengan nol itu ada di dalam if. Nah, jadi jangan lupa dia ada di dalam if-nya. Nah, perhatikan itu indentasinya. Nah, ini ada garis. Nah, if ini sejajar print, sejajar musuh armor sama dengan musuh armor. Udah, Kak. Oke, kalau udah kita bikin terakhir print lagi. Nah, kita bikin eh nama musuh kita, musuh name. Nah, musuh name, koma, musuh name terguncang. Nah, siapa nama musuh kita nanti? Dia terguncang. Nah, kita bikin armor turun menjadi eh, armor turun turun menjadi armor turun menjadi koma. Nah, kita panggil mana sih musuh musuh titik armor. Nah, kemudian print kita print em, nyawa nyawanya menjadi. Nah, ini aku kasih titik dua aja. Musuh. Nah, jadi printnya kita duakan. Di atas untuk armornya, di bawah nyawanya. Udah, Kak. Oke, kalau udah. Nah, kita belajar untuk bikin namanya instance. Nah, instance ini itu adalah misalkan dari kelas hero ini, kalau kita ibaratkan tadi mobil, kalau hero-nya adalah car, nah kita misalnya mau bikin mobil sedan. Nah, kita bikin instansinya, misalkan mobil sedan sama dengan, nah kemudian apa tadi car, kemudian baru kita isikan propertinya. Nah, kalau di eh, hero kita tadi, nah kita akan bikin itu, nah kamu perhatikan bahwasanya kita bikin sejajar dengan garis awal. Nah, jadi kita backspace ke tepi ini. Nah, jadi dia bukan lagi ada di dalam kelas hero. Nah, untuk memudahkan kamu itu kan ada di dekat nomor itu ada
tanda panah bawah. Nah, kelas hero ini bisa kita tutup. Nah, jadi kelihatan. Nah, berarti codingan yang panjang tadi itu adalah bagian dari kelas hero. Nah, kita akan bikin instance yang sejajar dengan kelas ini. Berarti dia ada di luar kelas. Membuat karakter. Nah, kita satu karakter kita itu ada pahlawan atau kesatria, satu lagi ada musuhnya. Nah, jadi ada dua karakter. Kita bikin dulu karakter pahlawan atau kesatria. Kesatria. Nah, ini adalah instansnya, namanya kesatria, sama dengan, nah, kita bikin tadi pas kita hero buka kurung. Udah sampai sini? Belum, Kak. Oke, lanjut dulu. Ini aku tutup ya, makanya codingannya kayak gini. Nah, ya, kalau dibuka lagi, nah, nah di sini kita nggak kasih titik dua ya, karena dia adalah sebuah instansi. Udah, Kak. Nah, udah. Di dalam hero ini, nah ini kan nama karakter kita, dia kesatria. Nah, jadi kesatria ini akan kita kasih datanya. Nah, tadi di dalam kelas hero kan kita ada konstruktor, ada name, ada health, ada armor, ada power, ada weapon. Nah, kita bakal isikan untuk satria ini. Nah, di dalam kurung data pertamanya tadi adalah name. Nah, kita kasih name-nya. Nah, misalkan name-nya adalah Arka. Nah, berarti kita bikin Arka pakai kutip, kemudian koma. Nah, dia akan kita isikan sesuai urutan yang ada di konstruktor tadi. Ada name, health, armor. Berarti kita akan bikin health dan armornya. Jadi koma, ntar aku cek dulu. Nah, kita kasih nilainya 100 saja. Atau 50. Tadi health-nya, misalkan health-nya 100. Koma, armornya ada 50. Koma, nah kita lihat lagi armor, kemudian ada power dan weapon. Nah, misalkan powernya 50. Nah, terakhir weaponnya misal weaponnya adalah pedang. Nah, berarti kita udah punya karakter pahlawan atau hero kita dengan nama Arka. Kemudian tadi health-nya 100, kemudian armornya 50, powernya 50, dan senjatanya adalah pedang. Nah, kita bakal cetak data ini. Nah, tadi untuk cetak data, kita nama metode kita adalah print info. Print info. Nah, karena itu kita akan bikin di bawahnya, kita panggil kesatria tadi, kesatria titik print info. Nah, seperti ini. Udah, Kak. Oke, kita tes dulu.
Kalau kita jalankan apa yang muncul? Nah, karena print info, dia bakal muncul yang metode kita cetak Kak, tadi. Ya, ini aku yang baris 25 itu Kak, back import. Mas. oke, silakan kamu share screen dulu. Oke. Hmm. Nah, kita cek yang baris ini. Oke. Nah, self itu bukan koma, tapi self titik name. Nah, dia nggak bisa. Sama kayak musuh titik name. Nah, coba. Oke, kita cek lagi bagian mana? Baris 25. Menyerang musuh name. Coba, bentar. Oh ya, masih ya. Get input, print, serang, oke, koma, save name, koma, menyerang musuh name. Bentar, save name, aku cek dulu. Eh, Serang self name, menyerang musuh name. Self, koma, def serang, print serang, self. Coba setelah koma ini, gimana? Nah, setelah serang itu kan ada koma. Nah, kamu kasih spasi baru self name. Masih eh, karena titik dua, dia nggak ada titik dua di belakang. Nah, coba tes lagi. Oh, titik duanya dihapus. Oh, Arka. Oh, oke, kita cek yang baris 40 lagi. Oke, Arka. Bentar. Nah, ini setelah 50 sebelum pedang itu ada koma. Nah, baru 50 koma pedang. Nah, oke. Nah, itu data dari Satria. Nah, jadi kita cetak print info ini agar dia bisa menampilkan data dari hero kita. Nah, namanya siapa, nyawanya berapa, armornya, powernya, senjatanya. Nah, itu baru satu karakter, seorang hero, seorang kesatria. Nah, gimana kalau kita bikin untuk musuhnya lagi? Nah, di sini kita bakal bikin seorang musuh. Nah, untuk musuh ini kita kasih namanya dia seorang penjahat deh. Penjahat sama dengan kita bikin kayak Arka tadi, tapi nama orangnya beda. Kemudian data-datanya juga beda, senjatanya juga beda. Nah, hero misalkan namanya Willy. Nah, dia masih eh, berasal dari kelas atau cetakan hero tadi. Nah, hero itu adalah sebuah karakter. Nah, tapi karakternya tipenya adalah seorang penjahat. Nah, namanya kita kasih Willy. Kemudian misalkan health-nya itu nggak sampai 100, mungkin 80 aja. Kemudian armornya nggak sampai 50, mungkin 20. Mungkin 20. Kemudian powernya nggak 50, mungkin powernya 20 aja. Nah, di sini kita kasih senjatanya mungkin apa ya? Panah, panah. Nah, sama kayak kesatria tadi, si penjahat ini kita akan cetak juga penjahat print info. Nah, kita cetak datanya.
Oke, udah. Nah, kita akan pakai metode serang. Gimana kalau dia menyerang musuh? Nah, di sini yang akan menyerang adalah si karakter kita, si ksatria. Jadi kita panggil di bawah ke satria. Nah, kita panggil serang. Nah, yang dia serang adalah si penjahat. Nah, kalau kita jalankan, nah di sini nama karakternya Arka, kemudian tadi musuhnya namanya Willy, kemudian serang. Arka menyerang Willy. Willy terguncang, armor turun menjadi 0, sedangkan nyawa menjadi 50. Nah, jadi ada terjadi pengurangan. Oke, kalau kamu jalankan udah muncul, udah kok teksnya. Oke. Nah, itu adalah berarti kita udah selesai bikin yang sederhananya, bikin karakternya, bikin musuhnya. Nah, di nomor 2, kita akan kasih sebuah cerita. Bentar. Nah, sebuah cerita ini kayak sebuah game cerita. Nah, misalkan, nah di sini aku punya nama karakternya itu Richard, kemudian ada nama karakternya Helen. Nah, di sini dia akan cerita, bumi tengah dalam bahaya, dikuasai oleh penyihir jahat yang ingin balas dendam. Ada seorang anak manusia yang menguasai kekuatan sihir yang bernama. Nah, nanti siapa nama karakter kita? Nah, di sini aku contohkan Harry Potter. Di punya tongkat sihir, Harry Potter bertemu dengan musuh bebuyutannya, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah kita simpan dulu yang tugas pertama kita tadi. Nah, jadi nomor 1 tadi silahkan Arka simpan, simpan modulnya, dan kasih namanya hero. Udah, Kak. Oke. Oke, kebetulan hero-nya kamu bikin O-nya 2. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini huruf kapital. Nah, jadi di nomor 2 kita akan from. Nah, karena tadi pakai kapital, nah O-nya 2 juga aku lihat. From hero import all. Terus from time import all. Nah, kita akan bercerita. Nah, ceritanya aku contohkan. Nah, tapi Arka boleh ganti ceritanya yang lain. Nah, terserah kamu mau ceritanya kayak apa. Nah, mungkin aku contohin aja pakai cerita Harry Potter tadi. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Bumi tengah dalam bahaya, dikuasai oleh penyihir jahat. Nah, ceritanya kayak gini. Kalau Arka terserah kamu mau cerita kayak yang mana. Nah, jadi bikin print untuk sebuah cerita aja dulu. Nah, ceritanya terserah aja.
Nah, nanti ceritanya, meskipun ceritanya berbeda, tapi nanti bikin bahwasanya karakter kita yang bernama. Nah, kita nanti akan bikin karakternya di bawah. Wah, Oke. Nah, ini ceritanya kamu boleh beda ya. Nah, aku ganti deh karena karakternya Arka dikuasai oleh penjahat yang ingin balas dendam pada seorang kesatria. Nanti saya. Nah, kita panggil nama kesatria kita. Sebelumnya aku kasih printnya di sini dulu. Em, oh, kamu mau ya? Nah, oke. Nah, aku kasih print garis miring kebalik N ini agar dia ada spasinya. Nah, ini aku taruh juga di atas ini. Nah, jadi kalau kita jalankan, dia lebih rapi. Nah, oke, kesatrian nem. Nah, kesatrian nem kita kalau dijalankan itu namanya Arka tadi. Misalkan Arka, koma, menyerang musuh bebuyutannya, yaitu, nah, yaitu kita panggil koma di sini musuh, kok musuhnya? Penjahat, penjahat nem. Nah, tadi karena kita import, nah jadi kita nggak perlu lagi bikin karakternya. Jadi kita bisa akses langsung tadi karena di nomor satu kita punya kesatria yang namanya Arka, kemudian penjahatnya Willy. Jadi di nomor dua, oh dia hilang.
Oke, aku refresh dulu. Nah, aku bikin di sini. Nah, ini kebalik ya. Tanda garis miringnya kebalik, Arka. Ada garis miring yang satu lagi. Nah, yang tandanya gini. Nah, kita panggil print nama Satria Nem tadi menyerang musuh bebuyutannya, yaitu, nah, tadi kita punya penjahat. Nah, Nem. Nah, ini boleh juga kamu mau nambahkan kata-kata lain. Nah, yang penting kesatria dia lagi mau nyerang si penjahat. Udah, Kak. Oke, nah kita bakal bikin pertanyaan di sini pakai input. Nah, pertanyaan sama dengan, nah, apakah kamu siap untuk menyerang? Apakah kamu siap untuk menyerang? Nah, kalau jawabannya iya, nah, kalau jawabannya iya, nah, kan kalau jawabannya sama dengan iya, nah, kita akan jalankan kesatria tadi serang penjahat. Nah, else-nya kita bikin print eh, nama kesatria kita. hmm, Mengumpulkan tenaga untuk pertarungan berikutnya. Nah, jadi ini bisa kamu tambah-tambahkan yang lain atau teksnya. Nah, Kak. Oke, nah, kita tes dulu. Nah, di sini dia muncul, apakah kamu siap untuk menyerang? Nah, iya. Oke, serang. Arka menyerang Willy. Willy terguncang, armor turun menjadi nol, dan nyawa menjadi nol. Pak, Nah, kalau misalkan iya, yang nomor 8, yang baris 8 berarti input kok. oke, misalkan kamu share screen.
Oke, nomor 7. Satria Nem, penjahat Nem. Pertanyaan input, apakah kamu siap menyerang? Di akhir baris ke-9 itu ada titik 2. Nah, karena kita pakai if. Oke. Nah, silakan kamu masukkan kalau misalkan jawabannya iya. Nah, geser ke bawah. Oke, nyawanya menjadi 0. Nah, itu sederhananya. Nah, nanti kalau misalkan Arka ingin nambahin lagi, misalkan kalau dia udah 0 nih, nah misalkan kita mau tambahin print lagi. Print, selamat, gitu kan. Hmm, siapa nama musuh kita? Penjahat, Nem, sudah terkalahkan. Sudah terkalahkan. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi setidaknya itu berarti kamu udah bisa me- memakai modul di nomor 1 kita tadi, kemudian menambahkan cerita berupa teks. Nah, ini bisa ditambahin yang lain. Nah, oke, sampai situ dulu Arka untuk lesson kita hari ini. Nah, sebelum itu kamu ada pertanyaan dulu kah? Tidak, Kak. Nah, kalau enggak, kakak review dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita lanjutkan itu tentang OOP. Nah, cuma bedanya game hari ini itu game berupa teks. Kalau kemarin kan game kita memakai turtle. Nah, teks yang kita pakai gamenya memakai konsep kelas. Nah, kelas dan instance. Nah, jadi pembuatan kelas itu kita pakai operator kelas di depannya, kemudian apa nama kelas. Kemudian jangan lupa buka kurung, tutup kurung, dan titik 2. Nah, yang penting itu adalah metode pertama adalah metode konstruktor namanya. Jadi ini penting setiap kelas ada namanya konstruktor. Di mana kita data-data misalkan nama, nyawa, dan sebagainya itu kita taruh di dalam kurung dari konstruktor ini. Nah, jadi di depannya harus pakai self dulu. Nah, kalau kita punya metode lain, itu juga ada self di dalamnya. Jadi di setiap metode ada self. Nah, cara menggunakan instansinya, misalkan kita mau bikin seorang ksatria ataupun seorang penjahat. Nah, kita pakai apa nama, misalkan penjahat sama dengan. Nah, kita salin dari kelas tadi, kemudian di dalam kurungnya kita isikan data namanya siapa, kemudian kekuatannya berapa, armornya apa, sebagainya. Nah, oke, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, karena hari ini adalah hari terakhir untuk sebelum kita masuk libur untuk Lebaran. Nah, jadi aku mohon maaf dulu kalau ada salah-salah kata ataupun ya perilaku dan sebagainya untuk Arka maupun parentsnya. Nah, kita lanjutkan lagi nanti itu setelah selesai cuti Lebaran. Nah, berarti setelah tanggal 8 lagi kita lanjutkan kelasnya. Oke, Arka. Bentar, oh ya, poin kamu belum ya? Nah, oke, aku stop share screen dulu. Nah, kita udah selesai. Nah, sebelum aku tutup, kita foto bareng dulu, Arka. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Sampai ketemu lagi nanti, Arka. Selamat liburan. Terima kasih, Kariska. Selamat liburan. Selamat sore juga.